orang yang akan berangkat bersama-sama untuk OTFA 2025 SL Susur Pantai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tepat pukul 7.45, anak-anak siap-siap untuk menuju ke Tronton untuk berangkat ke menuju Legon Pari. Sebelum sampai ke sana, anak-anak akan melalui beberapa rest area untuk istirahat, makan siang, dan tentunya untuk sholat zuhur berjamaah. Jadi sebelum anak-anak berangkat, tadi anak-anak sempat untuk packing ulang barang-barangnya lagi, terus habis itu sharing-sharing beban, serta mempersiapkan hal-hal yang belum terbawa ataupun berkoordinasi dengan temannya masing-masing. Alhamdulillah hari ini tanggal 17 Senin 17 Februari hari pertama kita melakukan OTFA Susur Pantai. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai kisaran jam 5:30-6 sampai sininya. Tapi tadi kita sudah sampai di masjidnya sekitar jam 3:30 sore. Pengalaman aku sama OTFA di hari pertama, aku merasa sangat senang dan sangat puas dengan perjalanannya. Tetapi di balik semua itu, aku juga ada rasa sedih karena harus dihalangi oleh cuaca. Nah, untuk OTFA Susur Pantai kali ini ya 2025, alhamdulillah memang di tujuan besar OTFA ini adalah di masing-masing kelas punya tujuan tersendiri. Di SL7 bagaimana dia memanajemen dirinya sendiri, di SL8 bagaimana dia memanage orang lain. Jadi alhamdulillah semoga tujuan dari OTFA ini akhlaknya terbentuk, tumbuh dengan baik, terus kepemimpinannya saling paham sama dirinya, paham sama partnernya, sama timnya, bekerja sama dengan baik, saling membantu, terus keterampilan berpikirnya ketika ada masalah atau kondisi cuaca yang ini di luar yang kita ini nih, nah mereka bisa berpikir dengan baik untuk memecahkan solusi tersebut. Alhamdulillah tahun ini Sekolah Lanjutan Sekolah Alam Indonesia menyelenggarakan Susur Pantai.
Susur Pantai ini merupakan kegiatan rutin, kegiatan khas Sekolah Lanjutan Sekolah Alam Indonesia, karena kami meyakini dengan program Susur Pantai, dengan program anak-anak trekking, dengan perjalanan jauh, itu bisa menumbuhkan beberapa hal penting pada diri anak-anak. Yang pertama, fikriyah, yang kedua, jasadiah, yang ketiga, ruhiyah. Yang pertama, fikriyah. Anak-anak kami tumbuhkan jiwa pemikiran mereka itu di beberapa momen. Yang pertama bisa di persiapan, bagaimana mereka dipaparkan pengetahuan-pengetahuan untuk survive di alam terbuka, apa saja yang harus mereka bawa, perlengkapan, perbekalan, pengetahuan, dan lain sebagainya, serta bagaimana caranya mereka bisa berinisiatif di dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua, jasadiah. Jasadiah tentu saja perjalanan OTFA kali ini membutuhkan fisik yang baik. Maka dari itu, 2 pekan sebelum persiapan, 2 pekan sebelum pelaksanaan, kami melakukan persiapan fisik yang cukup intens di anak-anak gitu ya. Karena kami meyakini dengan persiapan yang matang, dengan kegiatan fisik yang sudah kita persiapkan sebelumnya, membuat anak-anak bisa lebih fit, bisa lebih maksimal dalam berkegiatan alam bebas. Kemudian yang ketiga adalah ruhiyah. Kami menginginkan anak-anak timbul kecintaan mereka terhadap pencipta alam semesta. Mereka terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada. Ketika mereka sakit, ketika mereka lelah, mereka tahu kepada siapa mereka harus mengadu. Pun ketika mereka sedang menikmati pemandangan atau ciptaan Allah lainnya yang indah, mereka juga tidak lupa untuk bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun yang berada. Insya Allah kegiatan ini baik untuk mereka dan terus kita lestarikan sehingga kedepannya mereka bisa menjadi sosok pemuda dan pemudi yang dekat dengan Allah, menjadi sosok pemuda dan pemudi yang dekat dengan alam, sehingga mereka semuanya menjadi insan yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Saya dari SL7 Universe. Nama saya Fatir dari kelas Unity. Nama saya Fari, saya juga dari SL7 Universe, saya dari kelas Diversity. Kami ingin menceritakan tentang hari kedua di Surpan 2025. Bangun jam 4:30 dan kita itu tuh disuruh buat salat subuh dan bikin makan siang. Dan juga pokoknya kita tuh langsung packing. Jadi jam 7.20 tuh kita harus udah ready. Kalau siap nggak siap kita harus briefing dan juga harus jalan. Karena kalau telat nanti ya bisa molor lagi. Dan untuk di Randolnya kita nyampe sini tuh sekitar jam 4. Tapi alhamdulillahnya kita sampai di sini itu jam 1-an. Sih tadi ada lewatin kayak semacam kayak terumbu karang gitu ya. Jadi kita juga lewatin sungai gitu. Sungainya tuh lumayan deras ya. Jadi kita harus bisa tahan diri. Karena tadi ada teman aku tuh yang sampai jatuh karena dia nggak bisa tahan dirinya kan. Nah dan juga tadi tuh yang paling menurut aku agak menantang itu ada di bagiannya itu yang kita ke bukit. Karena kalau kita lewat pantai itu kayak katanya itu kondisi ombaknya itu lagi tinggi. Jadi kita nggak bisa lewat situ. Kita harus lewat bukit. Dan itu nanjak banget. Aku sampai jatuh. Ya menurut kami kesan kami sih seru tapi lumayan capek, tapi ya terbayarkan lah dengan pemandangannya dan juga tapi tetap capek, tapi alhamdulillah bisa istirahat tengah nyenyak karena tidak hujan deras.
berkesan buat aku sama yang paling menyenangkan buat aku itu waktu di tebing pas swimming itu, karena yang waktu memakai harness itu menurut aku seru banget. Terus yang waktu di pantai Citrate itu juga indah banget, masya Allah. Jadi aku seneng gitu. Sama di sini tuh aku lumayan dapat pelajaran yang banyak dan berharga. Dan harapan aku ke depannya, semoga aku bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga aku bisa lebih mandiri lagi dan lebih kuat lagi. Karena di sini adalah kawasan dilarang menyerah. Di hari ketiga ini, pertama start dari pantai Cilogran, terus kita langsung beranjak untuk trekking sampai pantai Cibareno. Nah, di perjalanan ini tuh hari ketiga ini paling seru menurut aku, karena kita itu melewati tebing-tebing yang benar-benar ekstrim banget. Tapi pertama kita melambung, naik tinggi, nggak ada datarnya sama sekali, terus langsung turun. Pas turun itu licin banget. Abis itu pas di karang-karang itu juga salah napak dikit jatuh, tapi kita pakai safety harness, dan itu kita sebelumnya pas persiapan udah diajarin sih cara makainya. Dan menurut kita paling seru itu pas di karang-karang itu yang kita pakai safety harness. Sesampainya di Cibareno, kita lanjut trekking ke Tronton. Itu tuh jalurnya tuh agak menanjak, jadi lumayan capek sih. Abis itu setelah kita bertemu dengan Tronton, kita pergi ke pantai Cibangban. Di sini kami menginap 1 malam, dan juga saat subuh kami langsung melakukan sholat subuh, dan juga melakukan amal surat serta apel pagi. Harapan kami dengan adanya surpan ini membuat pastinya tubuh kita semakin kuat, dan juga melatih kesabaran serta mampu bertanggung jawab atas barang-barang kami, dan juga tanggung jawab kelompok lainnya. Kata-katanya adalah, ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampainya, tapi ini tentang siapa yang masih bersama kelompoknya hingga tujuan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suatu yang luar biasa gitu ya, apresiasi untuk anak-anak special need itu ya, seperti teman-teman di STC. Kami berpikiran gitu di awalnya mereka tidak mampu untuk menjalani kegiatan Outfah Susur Pantai ini, namun Masya Allah gitu ya, dengan atas izin Allah ternyata mereka bisa melalui ini semua dengan semangat, dengan sungguh-sungguh seperti itu. Bahkan mereka tidak ada yang menyerah gitu. Alhamdulillah, apresiasi untuk mereka semua yang mungkin dalam motorik halus atau motorik kasarnya masih perlu diasah. Ternyata Masya Allah gitu, mereka bisa melalui itu dengan melewati jurang karang yang luar biasa.